hari ini saya ingin ngobrol lagi dengan Anda, bercerita lagi dengan Anda. Hari ini saya bercerita agak yang berbeda sedikit ya. Saya bercerita masalah new normal ya. Nah, saya melihat apakah orang-orang ini mengerti apa artinya new normal atau tidak mengerti gitu kan. Atau memang disengaja gitu ya. Kenapa? Karena saya setiap pergi keluar dari rumah, saya melakukan pergi ke satu tempat, atau pergi ke bank, atau pergi ke rumah teman, keluar dari rumah intinya begitu. Saya pergi ke satu tempat itu, saya melihat lebih banyak yang nggak pakai masker dan masa bodoh. Nah, kebetulan di kota saya ini sekarang ini terjadi peningkatan yang terkena virus ya. Peningkatan ini terjadi, saya tidak tahu apa sebabnya dan kenapa gitu ya. Cuman yang saya lihat adalah setiap saya sepanjang jalan, saya pergi naik mobil kah, naik motor kah, saya melihat sepanjang jalan begitu banyak orang di jalanan dan tidak ada yang pakai masker gitu ya. Berkumpul-kumpul di kafe, di warung gitu ya. Dan mereka ketawa-ketawa. Artinya saya nggak ngerti. Kalau seandainya ada satu orang yang kena di dalam ruangan itu, udah pasti semuanya akan kena gitu kan. Peningkatan ini yang terjadi. Nah, yang saya pikirkan apakah mereka ini mengerti atau tidak new normal itu apa? Saya hanya berpikir begini, jangan-jangan ini orang dia pikir new normal itu berarti virusnya sudah tidak ada, virusnya sudah mati. Apakah ini yang mereka pikirkan gitu loh? Itu kesimpulan yang saya ambil. Kalau mereka tidak memikirkan itu, udah pasti mereka akan pertama yang dianjurkan oleh pemerintah adalah menjaga jarak. Yang kedua adalah pakai masker. Ya. Itu yang paling terpenting sekali sebenarnya. Tapi sekarang ini jarak tidak pengaruh. Nggak ada yang pakai masker gitu. Artinya kalau mereka berkumpul 10, nggak ada yang pakai masker satupun gitu kan. Nah, apakah mereka ini mengerti atau tidak sebenarnya gitu loh. Nah, padahal peningkatan ini terus bertumbuh gitu loh. Apa mereka ini percaya new normal itu bagaimana? Nah, pada new normal itu yang dimaksud adalah kita menjalankan sebuah kehidupan dengan gaya baru gitu loh. Dan gaya baru seperti apa? Ya sekarang kita keluar rumah pakai masker, kita jalan kemana-mana tetap pakai masker, sering cuci tangan, cuci tangan selalu, inti begitulah. Ketemu cuci tangan, karena kemana cuci tangan gitu ya. Padahal di supermarket atau di mall itu sudah disiapkan oleh mereka untuk cuci tangan gitu ya. Nah, masker harus dipakai terus masker. Itu namanya new normal. Kita menghadapi dunia baru gitu loh, yang luar biasa yang dari kemarin-kemarin gitu loh ya. Nah, ini makanya buat teman-teman semua, yang saya maksud adalah mungkin buat Anda tidak percaya dengan adanya virus gitu loh. Saya sebenarnya juga saya sekarang jujur saja, saya sudah 2 bulan ini bisa dihitung nonton TV, apalagi nonton berita. Saya menjauh dari berita. Kenapa saya menjauh dari berita? Karena berita itu isinya corona aja, pusing kepala saya gitu loh. Saya nggak tahu gitu loh, stres ngelihatnya. Akhirnya apa? Dengan kita stres, kita parno, kita akhirnya tidak melakukan satu aktivitas di luar rumah gitu loh. Mau kemana-mana takut gitu loh. Tapi hari ini dengan new normal, saya tetap melakukan aktivitas keluar, tapi tetap jaga. Saya cuci tangan, saya bawa alat buat cuci tangan gitu ya. Terus saya pakai masker gitu ya. Nah, saya nggak pernah lepaskan masker saya walaupun saya pergi dekat pun gitu loh. Kenapa? Karena yaitu saya menjaga gitu. Yang saya jaga adalah kalau virus ini mengena kepada saya dan saya langsung mati, tidak masalah buat saya. Tidak masalah. Tapi yang jadi permasalahan buat saya adalah kalau saya yang kena, saya pulang ke rumah, saya menularkan kepada anak dan istri saya, menularkan kepada teman-teman dekat saya, menularkan orang-orang yang ngobrol dengan saya. Itu yang akan terjadi sebelum saya mati. Itu yang jadi masalah gitu loh. Nah, apakah banyak orang ini memikirkan itu atau tidak sebenarnya? Apakah mereka memikirkan kalau kita nih mati, saya enggak takut mati. Mati itu udah pasti gitu loh. Itu kematian itu sesuatu yang sudah pasti gitu loh.
Cuman yang saya maksud, jangan kita mengajak orang mati gitu loh, dengan kita yang menularkan penyakit gitu ya. Nah, itulah gunanya kita mulai menjaga gitu ya. Kita menjaga. Jangan kita yang ikut menularkan, karena jujur saja di kota saya sekarang nih, saya kemarin tanpa sengaja saya melihat uploadan ya bertambah gitu loh. Ini yang jadi masalah ya. Ya semoga saja ini harus dipahami bahwa kita keluar tetap harus pakai masker. Kita ngobrol jaraknya berjarak lah 1 meter lah, kalaupun setengah meter kita pakai masker ya. Kita pakai masker karena masker itu salah satu menjaga kita. Kalau bukan kita yang menularkan, kita yang akan tertular. Kalau orang yang kena itu tidak pakai masker ya, kita pakai masker, kita masih bisa terjaga. Tapi kalau kita yang punya penyakit, teman kita tidak pakai masker, kita yang menularkan akhirnya gitu loh. Itu yang saya maksud. Kenapa? Ataupun Anda duduk di kafe, duduk di warung, orang sebelah Anda, ya, Anda seandainya orang sebelah Anda memang Anda tahu dia kena atau tidak, tatonya dia nggak pakai masker, ternyata dia kena, gitu ya. Nah terus ikut-ikutan dong, menular, diajak ngobrol lagi. Nah dia ngobrol sama orang lain, tapi akhirnya mencret ke kita. Nah mau ngapain? Ya, kata dokter, salah satu dokter pun, sekarang kalaupun kita sembuh kena kita corona virus 19 ini, terus kita berobat, ada harapannya sembuh gitu loh, banyak yang sembuh gitu loh. Cuman yang jadi masalah adalah setelah sembuh adalah paru-paru kita sudah rusak gitu loh. Itu yang jadi masalah. Makanya sekarang ini bagaimana caranya supaya jangan menularkan kepada orang lain dan kita jangan sampai tertular gitu ya. Itu yang saya maksud, bagaimana menjaga. Jadi pesannya, jangan lupa pakai masker, sering cuci tangan, jaga jarak. Kita ini dengan new normal, bukan virusnya sudah mati, virusnya sudah habis, virus sudah hilang. Virus itu tetap ada, tapi supaya kehidupan ini, ekonomi ini terus berjalan dan tidak mengganggu kayak kemarin ya, kita ini berhenti. Jangan cuma mikirkan masalah kita. Orang mikir, ada bilang ekonominya susah, orang miskin lagi tambah miskin. Yang mana sebenarnya semua kena dampak. Orang miskin sampai ke orang kaya sama saja. Semua orang kena. Contoh bagaimana? Orang miskin sekarang memikirkan makan, minumnya, biaya anak. Nah, orang kaya ini emang nggak mikirin juga banyak pengeluarannya. Hukum alam sudah terjadi dalam kehidupan manusia. Penghasilan 10 juta nggak mungkin pengeluaran 1 juta. Orang punya penghasilan 25 juta nggak mungkin pengeluarannya 3 juta 4 juta. Orang punya penghasilan 50 juta nggak mungkin pengeluarannya hanya 10 juta. Orang punya penghasilan 100 juta nggak mungkin pengeluarannya 20-30 juta gitu loh. Jadi semuanya bermasalah gitu loh. Kalau dari kecil berbawa masalah, yang atas pasti bermasalah juga. Yang tidak bermasalah di atasnya, contoh orang punya pabrik bermasalah nggak? Bermasalah juga kok. Bosnya, dia bos punya pabrik bermasalah nggak? Pasti bermasalah. Pertama pabriknya oke lah, pabriknya nggak tutup, jalan terus produksinya jalan, terus barang yang dia produksi itu laris nggak? Jalan nggak? Bisa dijual nggak? Masalah juga. Jadi semua golongan itu kena. Oh, orang properti kena nggak? Pasti kena. Kenapa nggak kena? Siapa yang mau beli rumah zamannya susah-susah kayak kemarin? Gitu loh. Jadi semuanya kena gitu loh. Ada nggak yang kena? Ada juga. Posisi kemarin itu lagi lockdown saja, masih ada orang yang beli mobil baru. Saya lewat di jalan raya plat putih, banyak ketemu saya plat putih. Berarti baru beli tuh mobil. Berarti ekonominya nggak ada masalah kok. Posisi pandemi dia bisa beli mobil. Ada juga yang beli rumah. Berarti semua juga tidak ada masalah gitu. Tapi lebih banyak yang punya masalah gara-gara COVID-19 ini gitu loh maksudnya ya. Jadi jangan hanya kita berpikir bahwa saya juga bermasalah. Sebenarnya semua bermasalah, termasuk saya juga bermasalah. Nggak ada aktivitas. Ya, saya juga sebagai pedagang, mau dagang juga sepi. Mau dagang apa? Ya kan?
Semuanya kena. Jadi jangan kita hanya memikirkan diri kita, kita mikirkan juga orang lain gitu loh. Karena kita hidup di dunia, Bapak Ibu, bukan di surga. Kalau di surga kita bisa batasin. Atau kita, kalau Anda mau hidup sendirian di hutan boleh, punya Anda sendiri, mau ngapain terserah gitu ya. Atau bikin negara sendiri deh. Nah, ini yang harus kita pahami dulu gitu loh ya. Jadi sama-sama kita menjaga. Kalau kita yang menjaga, artinya pertumbuhan ini tidak akan terus bertambah gitu loh. Tidak akan bertambah terus dia. Jangan kita egois, ntar mati juga kok. Sebelum Anda mati, Anda sudah menularkan ke banyak orang. Itu yang jadi masalah. Saya juga begitu. Kalau saya kena langsung mati, ya tidak masalah lah. Ya kan? Yang saya takutkan adalah saya mengajak orang. Kayak mungkin kita nanti kalau nggak kita, orang menularkan kepada kita. Kalau nggak kita yang menularkan kepada orang lain. Itu yang perlu kita jaga gitu loh ya. Nah, pesan saya cuma itu ya. Jangan lupa pakai masker. Oke? Jangan lupa cuci tangan. Sebenarnya saya malas bikin video begini gitu ya. Cuman saya gregetan juga ngelihatnya. Pas keluar gitu ya. Saya lihat wow, kafe-kafe sekarang udah pada buka semua. Wah, anak-anak muda tuh nongkrong ngerokok. Wih. Nggak ada yang pakai masker, ketawa-ketawa seolah-olah tidak terjadi apa-apa saat ini gitu. Apa mereka tidak melihat berita? Apakah mereka tidak tahu gitu ya? Nah, artinya ya sama-sama lah. Kalau saya tidak melihat berita, tapi saya menyadari bahwa virus itu masih ada, itu loh. Saya menyadari, makanya saya pakai masker keluar. Saya sering cuci tangan gitu. Ini yang saya lakukan. Gitu. Dan semoga teman-teman juga melakukan hal itu, gitu ya. Oke? Nah, itu pesan saya cuma itu buat Anda, ya. Jangan lupa cuci tangan. Oke? Sehat. Kita semua sehat. Doa kita adalah sehat. Kita sehat.